sekilas saja. Oke, sekilas saja dari project management. Jadi activity sequencing itu apa? Activity sequencing itu activity-activity itu kita urutkan gitu loh. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, nanti lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Activity resource estimate itu apa? Dari hasil WBS tadi yang berupa activity, itu kita estimate resource-nya yang dibutuhkan. Resource itu bukan hanya terbatas dari resource itu bukan hanya terbatas dari orang saja, tapi resource itu juga berkaitan dengan yang lain. Misalnya semua sumber daya, jadi bukan hanya terbatas manusia saja, bisa juga berupa material ataupun yang lain. Oke. WBS nanti akan kita bahas detail di schedule PPT-nya, schedule management. Nah, ini tampilan dari WBS yang tadi kita udah review di video. Ini contohnya dia bangun rumah. Project management ini nggak selalu harus ada ya. Jadi project besarnya apa, nanti kita bagi menjadi bawahnya dulu, level 2. Setelah level 2, baru kita bagi lebih detail level 3. Level yang bawah ini disebut dengan work package ataupun activity ataupun task. Biasanya sudah bentuknya dia task. Task atau activity yang harus kita kerjakan. Oke. Activity sequencing itu tadi, kita buat activity-nya berurutan. Nah, cara membuat activity sequencing itu bagaimana? Nanti kita bahas detail di slide ini. Jadi nanti ada detailnya. Jadi ini kita buat start sama finish. Kemudian kita tentuin dari activity banyak yang udah kita define sebelumnya, kita tentuin urutannya. Pertama di sini misalnya dia finalize host, buat blueprintnya dulu. Setelah blueprintnya jadi, ada 3 task yang bisa jalan berbarengan. Hire excavator, mark footprint, sama procure building material. Nah, lebih gitu cara bacanya. Nanti kita coba buat, kita coba lihat detailnya ada di slide yang schedule management. Oke, sekarang masuk ke RACI. Semester lalu RACI matrix, cuman ini sekarang RACI. S-nya itu tambah dengan support. Nah, S-nya itu support. Support itu apa? Jadi R itu responsible. Responsible itu siapa sih? Responsible itu siapa yang mengerjakan task tersebut. Jadi siapa yang eksekusi. Accountable. Accountable itu siapa sih? Siapa yang approve. Siapa yang responsible untuk task tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu task, itu yang eksekusi responsible, yang PIC bertanggung jawab itu namanya accountable. Kalau ternyata task tersebut, di sini harus hati-hati di aktualnya ya. Kalau ternyata task tersebut melanggar hukum, misalnya task tersebut apa, ngopi duplikat CD software ataupun CD yang apa, musik-musik kayak yang melanggar hukum. Nah, itu yang akan dikenain hukuman itu adalah yang accountable, not responsible. Accountable karena dia PIC who approve the task. Accountable. Kalau responsible itu yang S-nya. Ini ada tambahan S, support. Support itu PIC yang provide support sewaktu implementasi task tersebut dijalankan. Ada ini consult. Consult itu apa sih? Consult itu tempat kita minta pertimbangan, advice. Ada juga inform. Inform itu apa? Inform itu jika task itu komplit, siapa yang perlu kita informasikan, kurang lebih itu. Oke, lagi masuk. Itu nanti ada video tutorialnya. Kalau nggak sempat bahas di kelas, nanti tolong review. Nanti setelah kuliah ini, tolong review di rumah masing-masing ya. Oke, lanjut. Di sini ada Gantt chart dari Doskom bahas Gantt chart. Jadi Gantt chart itu sebenarnya adalah bar chart buat monitoring sih. Jadi cara buatnya di manajemen di jadi list task-nya ini, list task ini adalah hasil dari activity. Week ini adalah weekly-nya. Jadi misalnya task 1 aktivitas itu PSI-nya siapa, waktunya berapa lama. Activity kedua itu PSI-nya siapa, waktunya berapa lama. Dan ini remark-remark ini ada keterangannya. Aktiviti pertama itu tentang engineering, yang kedua tentang research, produk. Nah, formatnya bisa seperti ini. Untuk detail nanti akan kita pelajari coba pas praktikum. Itu pakai Microsoft Project nanti lebih detail caranya bagaimana. Oke, kalau review singkat
dari PPT Dosko kurang lebih ini, mungkin nanti detailnya ada di modul tambahannya ya. Oke, saya ganti ke modul tambahan. Mungkin untuk ini masih review, jadi banyak pertanyaan. Nanti mungkin kita review detail di PPT tambahan ya. Nah, oke, untuk PPT tambahan kita masuk ke scope dulu. Sebentar, scope. Oke, project scope. Saya share screen. Oke, sekarang kita masuk ke project scope management. Jadi di sini kalau saya mention modul 4, ini artinya di bab di PM Book atau di bab buku referensinya modul 4 tentang scope management. Maksudnya gitu buat memudahkan. Oke, kalau kita bicara scope itu bicara apa sih Pak? Scope itu berarti secara sederhana doing the right stuff. Maksudnya apa sih Pak? Scope itu sangat penting, harus kita define dari awal. Jangan sampai project itu sudah berjalan jauh, tapi scope-nya di depan nggak clear, nggak jelas. Scope management proses di PMBOK itu ada apa aja tahapannya? Pertama, plan scope management. Kedua, collect requirement. Ketiga, define scope. Keempat, create WBS. Nah, nanti kan kita bahas detail ke WBS yang tadi. Kelima, validate scope. Scope-nya kita. Keenam, control scope. Masing-masing apa aja? Coba. Pertama, plan scope management. Jadi kita buat scope management plan-nya. Yang itu bagaimana scope itu di-define project, sampai di-validate, sampai di-control. Yang kedua, setelah kita buat plan-nya, kita collect requirement. Collect requirement itu ngapain? Kita kumpulkan apa saja data-data yang dibutuhkan oleh stakeholder, oleh customer. Sebenarnya yang diinginkan daripada customer atau stakeholder deliverable dari project ini, hasil project ini apa sih? Nah, di situ kita tentukan collect requirement-nya. Collect requirement, kita kumpulkan data. Setelah semua data kita miliki, kita define scope-nya. Oh, ternyata jadi yang dibutuhkan oleh customer tuh ini aja toh. Cukup ini aja. Cukup ini saja scope yang dibutuhkan. Gitu. Oke, kemudian kita create WBS. Create WBS, kita build structure-nya. Nanti kita bahas. WBS itu berarti project-nya itu kita breakdown. Kita bedah. Kita buat jadi kecil-kecil. Activity kecil-kecil. Nama teorinya, ini namanya decompose. Jadi decompose itu ada di WBS, tekniknya decompose, membagi proyek besar-besar menjadi kecil-kecil. Setelah WBS tercreate, kita punya activity-nya, nanti kita lanjutkan ke validate scope. Kita validate scope-nya apakah sudah sesuai dengan define scope, apakah sesuai dengan define plan scope management. Kemudian kita kontrol scope-nya, jangan sampai scope-nya itu banyak tambahan-tambahan, scope yang nggak jelas. Oke, jadi additional cost, additional work, additional resource, additional pusing, itu jangan sampai scope nambah, otomatis PM-nya pusing, tim juga pusing, karena berarti tambahan kerja, tambahan keringat, tambahan biaya, tambahan semuanya. Maka itu scope harus di-clearkan dari depan sebelum proyek itu jalan. Oke, kita lihat next ya. Nah, ini tadi penjelasannya secara sederhana yang tadi. Project scope management, collect requirement, define scope, people base, validate scope, control scope. Oke, kalau kita lihat di 10 project knowledge, nah, di project scope management, itu di modul 5 di buku, itu di planningnya ada plan scope management, collect requirement, define scope, people base, itu part planning. Sedangkan di executingnya tidak ada aktivitas apa-apa, di monitoring and control ada aktivitas selanjutnya, yaitu apa? Validate scope dan control scope. Oke, kalau kita bahas bagian schedule, kalau project schedule management gimana Pak? Di tahapan planning ada plan schedule management, define activity, sequence activity, estimate activity, develop schedule. Di tahapan monitoring dan kontrol itu ada control schedule. Nah, nanti detailnya kita bahas di slide yang schedule management ya. Oke. Next. Tujuan adanya scope ini adalah menghindari scope creep. Scope creep itu apa sih artinya?
scope creep ataupun goal plating itu sama. Artinya uncontrolled change that cause the team to do extra work. Jadinya uncontrolled change, artinya perubahan-perubahan yang tidak terkontrol, yang tidak didefine dari awal oleh scope, sehingga itu menyebabkan tim atau kita sendiri ada extra work, extra cost, dan extra effort untuk itu. Dan ini di idealnya project tidak boleh terjadi. Semua harus dikelirkan di depan. Jangan sampai ada additional cost, suatu additional work, additional scope, suatu project itu berjalan. Jadi project scope management itu ada plan scope management, collect requirement, define scope, create PBS, validate scope, control scope. Nah, ini tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan, ada di dan project knowledge tadi ya. Next. Nah, ini kenapa scope itu harus jelas? Karena bisa saja perbedaan pandangan antara satu orang dengan yang lain. Perbedaan pandangan scope. Pandangan antara satu orang dan yang lain. Ini contohnya. Ketika customer butuh sesuatu hasil daripada proyek, dia menjelaskan, oh ya, saya butuh ini nih, ayunan di sebuah dahan pohon, ayunannya tapi tingkat 3 ya, penjelasannya dia seperti itu. Nah, tapi penjelasan itu diterjemahkan beda oleh seorang project leader. Project leader nangkapnya, oh customer itu mintanya sebuah ayunan, tapi lengannya di kanan kiri dahan pohon, seperti ini, gitu kan. Kalau ini nggak bisa goyang-goyang ayunannya. Oke. Nah, analis desain memahami explanation dari customer beda lagi. Oh ya betul, customer tuh minta ayunan, tapi sebelah kanan kiri dahan dan dahannya itu dipotong sehingga ini bisa goyang-goyang. Gitu. Itu analis desain nangkapnya kan. Oke. Oke, terus kita lihat programming buatnya beda lagi seperti ini. Oke. Bisnis konsultan dia akan buat berbeda lagi. Sofanya ditaruh di seperti ini. Nah, ini. Karena dia orientasinya ke bisnis, maka dia buatnya seperti ini. Oke, jadi ini bisa goyang-goyang sofanya. Operation gimana? Kerjanya operation ternyata beda lagi. Dia satu tali aja. Customer di bill, dicasnya gimana? Customer dicasnya seperti ngecas roller coaster. Oke. Seperti gimana? Nah, ternyata setelah dicari tahu, customer itu cuma butuh apa sih? Customer hanya butuh sebuah ayunan di ban saja. Scope itu bisa beda-beda kan? Oleh karena itu scope harus di-define dari awal. Oke, next. Ini project scope management. Oke. Ini plan scope management. Ya, ini scope management plan. Jadi isinya tentang bagaimana scope itu diatur, di-manage, di-validate ya. Plan scope management. Lanjut. Ini sample case. Ini roadmap-nya. Oke, next. Collect requirement. Nah, setelah kita scope management plan, kita collect requirement. Itu ngapain aja? Proses, determine, document, and manage stakeholder needs and requirement to meet project objective. Jadi dia proses collect data, collect requirement. Oke, selanjutnya collect data itu caranya bagaimana? Bisa lewat kuesioner, bisa interview langsung, fokus group itu ngolekin semua customer bareng-bareng, brainstorming itu kita ngobrol bareng-bareng, customer pengennya apa sih, dia suruh cerita semua. Nah, itu terus tambahan informasi aja. Oke. Oke, ini kurang lebih itu collect requirement output, nih sampelnya seperti apa. Oke. Nah, tahapan selanjutnya, setelah kita collect requirement, semua data terkumpul, kita define scope-nya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh customer itu? Define scope-nya. Terusnya, apa saja bisa expert adjustment, ini mengundang ahlinya, data analysis, decision making bisa, interpersonal and team skill bisa, product analysis bisa. Terus, oke. Ini define scope output-nya. Nah, tahap selanjutnya adalah create PBS. One way to get a clear picture of all of the work that needs to be done on a project is to create a work breakdown structure. Nah, inilah yang penting PBS. Di mana kita buat project itu, kita
detailkan project itu menjadi yang lebih kecil, tahapan kecil. Jadi ini project besarnya level 1, project kecilnya level 2, level 3-nya ini adalah berupa activity atau task. Jadi misalnya ini tentang nanti kita project pindah kosan kan, pindah kosan. Berarti ini projectnya pindah kosan. Level 2-nya apa? Mencari kosan baru, kemudian mencari movernya, misalnya gitu. Ketiga terus, ini bawahnya apa? Activity detailnya. Misalnya persiapan ulang tahun teman. Pertama mencari tempatnya, mungkin yang kedua persiapan kuenya atau apa, yang ketiga terus semua. Jadi intinya workbook breakdown seperti itu adalah project besarnya kita breakdown hingga ke bagian kecil-kecil yang lebih detail. Oke, ini juga sama. Nah, ini di sini decompose. Decompose itu adalah membagi proyek yang besar menjadi kecil-kecil. Proyek besar ini kita bagi menjadi per fase, deliverable, work package, hingga ke activities. Oke, istilahnya dia decompose. WBS type. Nah, membuat WBS itu caranya bebas, bisa baginya per fase. Misalnya ini dia buat per fase, atau juga bisa based on deliverable-nya. Caranya bebas, tapi ini bebas. Oke, ini contoh-contoh aja. Nah, ini contoh di aplikasi-aplikasi namanya Agile, sistem di IT, software house. Oke. Dia ada namanya Epis, ini buat review aja biar tahu. Nah, di sini ada WBS Dictionary. WBS Dictionary apa sih? Setelah tadi kita decompose, ini kan dapat work package satu terkecilnya, activity-nya. Nah, tadi di video dijelaskan kan, kalau cuma telco mungkin 3 tingkatan, tapi kalau konstruksi itu hingga 12 tingkatan kan, hingga 12 level. Otomatis WBS-WBS-nya itu banyak sekali ya, work package-nya itu sangat banyak sekali. Nah, itu work package-nya sangat banyak itu, nah itu yang harus define oleh WBS Dictionary. Jadi WBS Dictionary itu maksudnya apa? Itu adalah kamusnya dari work package. Jadi work package ini maksudnya apa sih? Work package itu maksudnya apa sih? Kalau kita bicara work package ini kan cuma 3 level ya, 1, 2, 3. Kalau dia sampai 12 level tentu sangat banyak kan aktivitinya. Nah, nanti semua itu di-define di WBS Dictionary. Work package ini maksudnya apa sih? Ada di WBS Dictionary keterangannya. Work package ini maksudnya apa gitu. Karena terlalu banyak sehingga semuanya dibuat di kamusnya, WBS Dictionary namanya. Oke, next. Ini tahapan-tahapan breakdown-nya ya. Oke. Nah, ini sampel saja. Jadi nanti buat tahu aja nanti ke depan tuh ada namanya S-curve. S-curve tuh baseline, di sini baseline. Kita buat baseline. Jadi yang merah ini actual. Actual kita compare ke baseline. Baseline itu plan. Jadi nanti coba dibuat nanti pertemuan besok nanti dijelaskan. Ini hanya tambahan saja. Maksudnya apa gambar ini sih Pak? Nah, kalau kita lihat actual di bawah baseline, berarti actual ini akan di bawah baseline. Berarti kita tertinggal di belakang plan. Kalau actualnya di atas baseline, berarti kita di depan plan. Itu sangat bagus. Tapi kalau kita di belakang plan itu sangat berat. Kita harus ngejar gimana sesuai dengan baseline. Ini sampel format WBS Dictionary. Nah, discuss di kelas. Kalau di kelas biasanya kita coba buat pakai sticky note tadi. Sticky note dan karton kita buat. Di grup pertama mungkin kita buat yang simpel-simpel dulu. Kemudian ke depan biasanya bergrup itu buat KTTA biasanya. Nanti dikumpulkan di minggu selanjutnya. Berhubung kita lagi online, jadi kita tidak bisa buat itu. Nanti kita coba yang lebih simpel aja. Validate scope itu apa? Validate scope itu adalah scope yang sudah di-define kita validate. Validate scope. Validate. Kemudian control scope. Setelah scope-nya itu kita validate, maka kita control scope tersebut. Apakah sesuai dengan yang define scope sebelumnya atau tidak.
Maksudnya variance analysis ini adalah variance yang tadi. Perbedaan antara plan dan aktual. Nah, ini variance analysis. Deltanya gimana sih? Nah, kurang lebih itu. Oke, tujuan daripada control scope itu adalah menghindari scope creep dan gold plating. Scope creep dan gold plating itu sama, uncontrolled scope yang menyebabkan additional cost, additional work, additional resource, pekerjaan tambahan. Jadi ini harus dihindari. Caranya gimana? Scope itu harus di-clearkan, dijelaskan dari awal, semua harus clear. Oke, untuk scope manajemen cukup. Saya rasa kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, schedule management. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, masalah scope tadi ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu ke schedule, baru bertanya? Ada pertanyaan nggak? Halo, lanjut aja ya? Oke. Suara saya jelas ya? Oke, good. Oke, kita lanjut selesai yang schedule, baru kita coba praktekkan nanti di kelas ya. Oke. Oke, sebentar PPT-nya saya siapkan. Schedule management. Oke, kelihatan share-nya ya tentang project schedule management? Kita mulai ya. Oke. Oke, project schedule management ini ada di modul 5 di PMBOK. Oke. Jadi sesi overview pertama tentang work breakdown structure. Setelah kita lihat ada decompose. Decompose itu apa? Decompose itu adalah teknik di work breakdown structure yang mana dia akan membreakdown, membedah, mendetailkan project-project itu menjadi hingga bagian terkecil work package ataupun biasanya berupa activity atau task. Oke, kemudian ada work package, ini bagian yang terkecilnya. Ada activity atau tasknya, ini bagian terkecil dari work package. Kemudian ada WBS Dictionary. WBS Dictionary itu adalah kamusnya. Nah, biasanya itu adalah kamus atau reference daripada work package. Karena kalau kita bicara project yang di telco ataupun IT, itu biasanya cuma 3 level aja cukup. Jadi sampai 3 level, level 1, 2, 3 cukup. Tapi kalau tadi dijelaskan di video tutorial, kalau dia misalnya apa? Construction, misalnya bangun gedung bertingkat, 60 tingkat misalnya kan. Nah, itu work package yang untuk construction itu minimal hingga level 10 minimal. Commonly hingga level 12 atau 13. Jadi kebayang begitu banyak activity yang paling bawahnya itu sangat banyak sekali kan. Oleh karena terlalu banyak work package, nggak mungkin kan kita ingat, makanya itu dia dibuat kamusnya. Kamus work package itu apa? Namanya WBS Dictionary. Itu saya sederhana. Ini struktur organisasi menurut PMBOK ada 3. Nah, nanti kita
skip aja. Ini udah sempat disinggung juga minggu lalu, tapi nanti boleh di-review aja di rumah. Ada 3 intinya sih, ada project test, fungsional, matrix. Nah, kemudian ini responsible assignment matrix. Nah, ini yang disebut dengan RACI atau di PPT-nya dulu RASCI ya. RASCI. Nah, oke. Oke, next kita lihat. WBS work WBS itu dia jadi decompose. Nah, jadi dia ini decompose ya. Jadi decompose itu apa? Seperti yang dijelaskan tadi. Project besarnya ini level 1, dia decompose, dia jelaskan detail. Dia jelaskan level 2, dia jelaskan lagi level 2-nya jadi level 3, hingga bagian terkecilnya level 4. Level 4 ini, WPGS ini biasanya sudah berupa activity, sudah berupa activity. Kalau di lingkup IT ataupun telco cukup 3 level aja. 1, 2, 3. Tapi kalau kita ngomong di konstruksi, pembangunan gedung atau apa, itu harus sampai level 10 minimal atau 12 13, kamarnya 12 13. Jadi ini bawah-bawahnya sampai 13 level. Kebayang begitu banyaknya kan, karena memang kalau konstruksi itu kan sangat complicated dari apa, jangan sampai ada scope yang tidak terdefine. Oke. Oke, ini penjelasan dari WBS. Nah, ini sama. WBS itu seperti apa? Intinya adalah partikel terkecil dari WPKS itu adalah berupa activity. Ini activity. Ini activity. Jadi proyek besarnya kita bagi, misalnya pindah kos-kosan, berarti fase ini sub levelnya apa? Mencari kosan baru. Yang ini misalnya apa? Mencari movernya. Yang ini misalnya apa yang lain gitu ya. Atau misalnya persiapan pesta ulang tahun, proyek besarnya pertama kita tentukan tempatnya, kedua persiapan apa makanannya, menu makanannya, yang ketiga mungkin persiapan acara hiburannya dan sebagainya. Kurang lebih cara menggambarkannya seperti itu. Jadi proyek besar dibagi-bagi hingga detail. Kita breakdown, istilahnya decompose. Oke, ini decompose tekniknya. Oke, mohon izin break azan sebentar ya. Cepat ya. Oke ya, stop. Izin break azan sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Hari ini sampai jam 1 kan ya kuliahnya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, iya, oke. Aduh, ini memang sudah jam ngantukin. It's fine kalau kalian sambil kuliah sambil ngemil something, nggak apa-apa. Oke. Saya juga nggak bisa ngeliat kan. It's okay, oke. Kita lanjut ya. Karena memang sudah jam siang, jam makan siang ya. Oke, personal. Mana tadi? Project schedule, oke. Oke, lanjut. Project schedule, jadi seperti tadi kita decompose intinya ya. Decompose itu membagi project menjadi kecil-kecil. Decompose ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini kita lihat. Di sini kita lihat ada keterkaitan antara apa? Initiate itu kan project charter, oke. Kemudian kita masuk ke scope-nya definition. Kemudian di sini ada project management plan. Tadi kita lihat ada tools WBS. Di sini ada panah-panah korelasi antara WBS dengan cost, WBS dengan time, WBS dengan human resource. Maksudnya apa sih ini? Dari cost kita bisa estimate, dari time kita buat diagram schedule-nya, dari human resource kita buat RACI matriksnya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat grafik ini, kalau kita lihat WBS ini, WBS itu kan di breakdown dari project besar menjadi project kecil hingga bagian terkecil. Nah, bagian terkecil ini adalah activity kan. Nah, activity ini bisa kita define. Bisa kita define apa saja? Kita bisa define cost-nya. Misalnya activity 1 $10, activity 2 $10, activity 3 $10. Berarti work package ini cost-nya adalah $30. Penjumlahan jadi 3 activity ini. Work package ini $30, work package ini berapa? Hasil penjumlahan bawahnya sama $40 misalnya. Ini $30 misalnya, berarti total deliverable ini adalah work package ini ditambah work package ini ditambah work package ini. 30 tambah 40 tambah 30 misalnya ya. 40 tambah 60, $100 misalnya. Berarti deliverable di sini price-nya adalah $100. Deliverable ini cost-nya $100, deliverable ini juga $100, berarti dikumulatifkan, ditotalkan fase 1 adalah 100 tambah 100 jadi $200. Oke, seandainya fase 1 $200, fase 2 $200, fase 3 $200, berarti nilai proyeknya adalah akumulatif semuanya, yaitu 200 tambah 200 tambah 200, yaitu total $600. Oke, nah cara menghitung ini namanya adalah cost estimate bottom to up. Dia ngitungnya dari bawah ke atas, bottom to up. Nah, ini lebih presisi daripada kita kalau calculate cost estimate dari up to bottom. Jadi dari atas baru kita ke bawah. Ini kurang presisi. Kenapa? Karena dari atas kan detailnya susah kan ya. Nah, kalau kita mulai dari yang detail, maju ke atas itu lebih presisi. Oke, jadi ada cost estimate bottom to up, ada cost estimate up to bottom. Nah, itu kaitan dengan cost. Kaitan dengan resource gimana sih Pak? Kaitan dengan resource, kita bisa tentukan activity ini resource yang dibutuhkan berapa. Activity ini resource yang dibutuhkan berapa orang. Activity ini resource yang dibutuhkan berapa. Nah, itu kaitannya dengan resource. Kalau kaitannya dengan schedule atau time, bagaimana? Nah, kaitannya dengan schedule, activity ini kita bisa estimate waktunya. Activity 1 itu misalnya berapa hari, start sampai kapan. Activity 2 itu berapa hari, activity 3 itu berapa hari. Itu kaitannya dengan waktu. Jadi WBS ini, dari WBS ini kita bisa mapping kemana aja? Kita bisa mapping cost-nya, kita bisa hitung, kita bisa buat schedule-nya, waktunya, kita bisa buat juga resource-nya. Maksud dari gambar ini adalah gitu. Based on WBS, kita bisa integrasikan ke cost, kita bisa buat cost estimate-nya. Caranya gimana? Bottom to up estimate tadi, jadi dari satuan yang terkecil hingga ke project yang teratas, kita bisa tentukan time-nya, kita bisa buat schedule-nya juga, activity diagram misalnya, atau schedule-nya. Nah,
Nanti saya kasih sampelnya, kita coba buat praktek juga di kelas nanti hari ini. Ini kita tentukan based on apa? Activity tadi. Activity tadi kan kita bisa tentukan tanya, kita bisa buat diagramnya. Korelasinya dengan human resource, kita bisa buat Ricci matrixnya. Nanti kita lihat, karena dari masing activity itu kita bisa tentuin ke semua stakeholder itu korelasinya seperti apa. Apakah dia R, responsible, A, accountable, C, I, inform, C, consult. Nah, gitu. Kalau di Dosco tambah S, support. Nah, gitu. Mappingnya dari mana? Tetap dari WBS, dari hasil WBS. Kita lihat next slide ya, biar lebih detail ya. Oke, ini definisi penting dari work package. WBS Dictionary, tadi sudah dijelaskan, WBS Dictionary itu adalah kamus daripada work package. Jadi semua work package itu dijelaskan di WBS Dictionary. Nah, ini cara-cara pembagian WBS bisa based on major deliverable-nya, bisa based on macam-macam ya, ada yang based on legend, ada yang based on sepeda, based on frame, parsial apa komponen di bicycle dan sebagainya. Oke, jadi pembuatan WBS divided-nya itu bebas, nggak ada aturan khusus. Oke, kalau di kelas ini kita praktekkan cara membuat WBS, nanti kita juga coba praktekkan. Biasanya kalau di kelas itu saya jelaskan tadi, kita coba pekerjakan di grup, pakai sticky note. Jadi setiap grup nyiapin karton, nanti mereka buat katanya dulu, kemudian nanti kalau sudah jadi, mereka mappingkan itu pakai sticky note di kartonnya. Jadi seru juga itu kayaknya pengalaman di kelas. Oke, ini cuma penjelasan tentang project itu yang complicated, ada yang simple. Ini struktur organisasi. Kita nanti coba di-review sendiri lebih detailnya. Ada fungsional, matrix, projects. Ini sudah dibahas dari pertemuan yang lalu. Nanti di-review sendiri saja. Saya skip dulu. Nah, ini Raci matrix atau Rasci matrix ya. Nah, tetap Raci matrix atau RAM, responsibility assignment matrix. Ada yang bilang RAM, ada yang bilang Raci, ada yang bilang Rasci. Semuanya sama aja. Responsibility assignment matrix use the WBS and the organization structure to link the deliverable. Jadi RAM itu menggunakan WBS dan juga list of stakeholder, kurang lebih gitu. Maksudnya gimana? Nah, di sini dijelaskan. Di sini kita bahas Raci. Raci itu R-nya adalah responsible. Siapa? Who is responsible for actual doing it? Siapa sih PIC yang ngerjain, yang eksekusi task tersebut? Accountable. Who has authority to approve or disapprove? Siapa PIC yang approve atau disapprove? Consult. Siapa yang perlu kita konsultasikan, kita tanya-tanya, apa kita need advice, consult. Ya. Inform, who needs to be keep informed about the task. Nah, siapa-siapa aja stakeholder ataupun PIC yang perlu kita inform ketika task tersebut sudah selesai atau statusnya gimana. Cara membuatnya bagaimana? Misal ini di satu tim itu ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, ini stakeholder semuanya ya berarti ya. Oke, ini adalah column activity. Activity ini kita dapat dari mana? Dari hasil daripada WBS tadi. WBS tadi paling bawah berupa activity kan? Kalau kita lihat WBS, nah ini semua berupa activity kan? Nah, activity ini yang nanti kita masukkan ke dalam list di Raci matrix. Jadi activity ini kita masukkan di sini. Nah, activity ini masuk di sini. Kita masukkan semua activity-nya. Kemudian ini stakeholder-nya. Kalau kita bicara tugas kelompok, berarti ini PIC per grupnya. Misalnya kalau nanti bahasnya KTTA, ada yang buat nyusun tas ini siapa PIC-nya, tas ini siapa PIC-nya, dan begitu. Jadi, Raci matrix itu mappingan dari WBS. Hasil dari WBS, activity-nya itu kita terus di kolom ini. Ini adalah semua list tim ataupun stakeholder. Kalau misalnya dunia aktualnya,
Ini adalah misal di perusahaan telco, ini perusahaan operatornya. Misalnya Telkomsel, Smartfren, XL. Ini subkonnya yang mengerjakan instalasi, bisa Huawei, ZTE. Mungkin ini supplier materialnya, mungkin ini bagian yang lain, dan seperti itu. Kenapa Raci Matrix ini sangat penting? Raci Matrix ini sangat penting karena jangan sampai sewaktu proyek berjalan, ada pihak-pihak yang merasa, oh untuk tas ini bukan kewajiban saya, tas ini bukan kewajiban saya. Itu jangan sampai. Karena itu akan membuat dispute. Jadi suatu proyek berjalan, malah ada dispute. Ada yang merasa, oh itu bukan kewajiban saya, itu bukan responsibility saya. Dengan adanya Raci Matrix, semuanya seperti di-lock. Gitu. Di-lock, dikunci. Jadi untuk tas ini, jelas siapa eksekusinya, siapa yang approval-nya, siapa yang harus diinformasikan. Itu jelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi Raci Matrix itu sangat penting untuk define activity-activity-nya itu sudah ada yang penanggung jawabnya masing-masing tasnya. Karena kalau nggak ada Raci Matrix, bisa kejadian nanti subkon nggak mau ngerjain karena dia akan bilang, oh itu bukan scope saya. Berarti kalau kita lihat WBS level 3 saja ini sudah banyak kan, activity-nya ini sudah banyak. Iya betul, semua activity-activity ini langsung dimasukkan ke kolom activity di Raci Matrix. Masuk di sini. Banyak dong Pak, berarti tasnya. Ya memang betul banyak. Nah, banyak. Tapi dengan itu kita save karena semua tas sudah pasti ada PSC-nya. Kita tahu siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang butuh inform, siapa yang butuh accountable, responsible, consult. Kita lihat untuk setiap tas yang accountable itu pasti cuma satu ya. Cuma satu. Yang responsible itu bisa beberapa orang. Ya, tas ini responsible yang mengeksekusi bisa 2 orang. Tas ini eksekusi 1 orang. Tas ini cuma 1 orang. Tapi yang jadi kunci, setiap tas itu yang accountable-nya itu pasti ada 1 orang. Jadi maksudnya apa? Dialah PIC untuk tas tersebut. Yang responsible, yang eksekusinya bisa lebih dari 1, misal tas ini, tapi yang accountable selalu 1 orang. Oke, gampang buat lagi. Hasil dari WBS semua aktivitinya masukin. Ini list semua stakeholder. Kalau memang kita bicara diskusi kelompok, kita buat KTTA, berarti ini semua tim masuk di sini. Tinggal kita lihat tas ini siapa yang responsible, siapa yang accountable, ini dibuat saja. Gitu cara membuatnya, Mas Dix, kurang lebih. Oke, nah kita lihat ini. Tas pertama, accountable cuma 1, responsible cuma 1, inform sama ini nggak ada, consult. Tas kedua, accountable 1, responsible 1, kita lihat. Setiap tas pasti accountable-nya hanya 1 kan? 1. Nah, ini consultnya ada 2. Jadi, setiap tas itu PIC accountable-nya hanya 1. Yang PIC responsible atau eksekutifnya itu boleh lebih dari 1. Oke, nah ini kita lihat project schedule management, kita plan schedule management. Oke, jadi kalau kita bahas schedule, ini ada plan schedule management. Kemudian kita define activity. Define activity itu apa sih? Jadi define activity itu tentuin activity apa aja yang ada di project tersebut. Dapatnya dari mana define activity? Dari hasil WBS tadi. Activity itu kita dapat semua kan? Nah, define activity. Kemudian setelah activity yang dapat semua, kita sequence activity. Sequence activity itu ngapain sih? Sequence activity itu maksudnya activity yang udah kita dapatkan tadi sebelumnya itu kita sequence, kita bikin urutannya, tahapannya. Mana yang mulai duluan, mana yang mulai belakangan. Oh, activity B setelah A. Oh, activity C setelah B, dan sebagainya. Jangan sampai sewaktu kita buat sequence ini, kita buat schedule ini, saya nggak mau jangan sampai buatnya seperti kereta api ya. Jadi start sampai finish itu satu tas semua gitu. Jadi kalau kita lihat aktornya pasti ada tas yang bisa jalan paralel kan. Nggak mungkin tas itu hanya jalan dari start sampai finish kan. Oke, jadi ada yang paralel. Nanti kita lihat contoh sampelnya ya. Oke, ini namanya istilahnya sequence activity. Estimate activity duration. Dari WBS kita udah tahu activity-nya semua apa. Kita bisa estimate masing-masing activity-nya. Develop schedule. Nah, develop schedule ini kita baru buat nanti. Schedule-nya kita coba buat nanti. Develop schedule.
Kita udah dapat activity-nya, kita udah susun urutannya, kita udah kasih estimasinya, tinggal kita buat schedule-nya saja. Itu udah jadi sebuah schedule. Network diagram istilahnya. Kita kontrol schedule-nya. Oke, next. Nah, ini ada tambahan sedikit. Itu adalah suatu metode di Jepang. Jadi dia ingin membalance bagaimana gudang itu balance, jangan sampai permintaan lebih material ada atau permintaan sedikit material membludak di gudang. Jadi intinya dia adalah balancing. Kanban dan ya itu balancing. Oke, karena define activity. Define activity is the process of identifying and documenting the specific action to be performed to produce the project deliverable. Jadi ada work package, ada activity. Terus work package ini adalah status yang terkecil daripada WBS kan yang tadi dikompos tadi. Nah, biasanya work package ini juga udah mapping dalam bentuk activity. Mappingnya itu data. Oke, next. Nah, ini kita bahas Gantt chart. Jadi intinya itu di Gantt chart itu ada tasknya, task name itu apa? Diambil dari WBS tadi. Kemudian juga ada estimate time-nya, ada start and finish date-nya untuk tiap-tiap task. Kemudian juga ini kita pelajari selanjutnya nanti ada dependency relationship-nya, task duration-nya, kemudian nanti lebih terlihat pas kita buat di praktek ya, ada start to start, start finish, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa tambahkan juga name of the project work responsible, PIC-nya siapa, juga ada bisa kita tambahkan resource info, nanti itu di Microsoft Project bisa. Oke, keuntungan Gantt chart ini apa sih? Easy to read and easy to create. Ya, gampang dibaca karena kita tahu kelihatan progresnya ini gimana sih. Easy to create, gampang di-create juga. Nggak perlu software, kita buat pakai Excel juga bisa. Oke. Useful for resource planning, sangat berguna untuk resource planning, betul. Karena kita bisa mapping resource dengan mudah. Dengan cukup melihat Gantt chart-nya. Misalnya seperti apa sih Pak Gantt chart? Nah, Gantt chart itu seperti ini. Ini contoh Gantt chart. Garis ini adalah today. Oke. Ini adalah list activity. Ini adalah waktu. List activity kita dapat dari mana Pak? List activity ini kita dapat dari hasil dari WBS tadi. Jadi WBS itu bisa di mapping ke Gantt chart. Gantt chart itu refer ke WBS. Activity yang mana Pak di WBS? Yang tadi coba kita lihat atasnya. Sorry. Nah, activity ini dibuat ya work package ini. Kan berupa activity. Nah, jadi semua activity ini kita akan masukkan ke dalam Gantt chart. Activity-nya dimasukkan, nih cara bacanya, activity 1 mulai dari hari pertama sampai durasinya 3 hari. Activity 2 start setelah 1 hari setelah activity pertama mulai. Durasinya 1, 2, 3, 4, 5 hari. Activity 3 ini durasinya startnya setelah activity kedua dan durasinya cuma 2 hari. Activity 4 startnya sama dengan activity pertama, durasinya 1, 2, 3, 4 hari. Activity 5 startnya dari activity ke 4, 3 hari setelah activity keempat dan dia durasinya cuma 2 hari. Begitu cara baca. Jadi ketika kita today di sini, kita biasa lihat activity pertama ini udah komplit apa belum sih? Nah, garisnya udah komplit. Activity kedua, oh aturan komplitnya sampai sini, kok ini masih sini. Gitu. Activity ketiga, oh kenapa belum mulai ya? Kita mesti cek. Activity keempat, ternyata baru 1, 2, 3, aturan 4. Oh, masih ada kurang komplit, kenapa masalahnya di mana? Activity kelima, oh masih jalan ongoing, malah udah komplitnya, berarti it's good. Nah, gitu cara bacanya. Cara buatnya adalah list activity ini kita ambil dari WBS. Karena dari WBS tadi kita udah bisa cost estimate. Kita buat time estimate masing-masing activity-nya tuh durasinya berapa lama, tinggal kita mapping di sini saja. Itu cara buatnya. Nah, ini oke, ini contohnya pakai MS Project. Tas pertama, ini waktunya, tas kedua, terus sampai selesai. Oke, ini contoh WBS dari project internet, tapi dibuatnya formatnya tabular. Itu aja sih. Nah, ini Gantt chart. Nah, ini lebih terlihat lagi.
Ini breakdown level 1-nya, level 2-nya ada konsep, ada web design, web development, rollout, support. Konsep ini ada subnya lagi, 1.1, 1.2. Nah, di 1.2 ini ada lagi subnya lagi, work package-nya, yang mana udah kita define, ini berupa activity dan udah kita define waktunya. Nah, ini waktunya masing-masing. Oke. Akumulasi dari ini adalah total waktu ini. Level 2-nya. 2 ini adalah akumulasi dari level 1-nya. WBS, ini kita dapat dari WBS, yang ini kita dapat dari schedule. Oke, ini sama. Ini kita mapping dari WBS, semua WBS-nya dimasukin semua. Nah, nanti kita mappingkan ke dalam schedule. Januari, Februari, ini weekly, ini tanggalnya. Jadi Gantt chart, jadi WBS itu menjadi dasar untuk banyak hal. Bisa buat kita cost estimate tadi. Bisa buat juga dengan resource ya. Bisa kita mappingkan jadi Raci matrix tadi, pakai hasil dari WBS. Hasil dari WBS juga menjadi referensi untuk membuat sebuah Gantt chart. Oke. Jadi korelasi WBS dengan Ramatrix, dengan organization, dengan Ramatrix itu tadi, kita ambil activity-nya, kemudian kita mapping ke resource-nya, WBS dengan project scope, nah, WBS ini menerangkan scope secara detail, WBS dengan cost estimate, kita bisa lihat tadi calculation apa, bottom to up ya, kalkulasi dari activity-activity-nya hingga ke atas, kita dapat cost estimate-nya, kurang lebih berapa cost yang dibutuhkan untuk menjalankan project tersebut. Oke, thank you. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum satu PPT tambahan sebelum kita praktek? Ini PPT singkat saja. Ada yang ingin bertanya? Halo? Apa ada pertanyaan atau lanjut satu PPT sebelum kita? Ya, Pak. Oh iya, Mbak Anda. Mbak Anda. Yang mengenai rasi, untuk yang matriksnya itu kalau misalnya tiap penanggung jawab itu bisa memegang lebih dari satu tanggung jawab nggak, Pak? Maksudnya kegiatannya Oh iya, gitu. Iya bisa. Kan aktivitinya sangat banyak Mbak. Sedangkan stakeholdernya cuma 5 misalnya. Misalnya kerja kelompok buat KTTA, nanti tasnya itu ada 20 misalnya. Nah tentu nanti, sedangkan kelompok kan cuma ada 6 orang ya. Nah tentu nanti setiap tas itu kan PIC-nya satu kan. Ya akuntabel kan maksudnya kan. Nah akuntabel itu bisa jadi satu orang akan beberapa tas menjadi PIC akuntabel. Betul, boleh Mbak. Oke, good question Mbak Anda. Oh oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi sebelum satu PPT kemudian kita coba Izin praktek? bertanya Pak. Oh ya Mas Ivan, silakan Mas Ivan. Apakah ada cara ini Pak untuk menentukan berapa level yang tepat untuk proyek kita dan bagaimana dampaknya jika levelnya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit Pak? Oke, good question. Nah, secara commonly best practice-nya di luar construction itu level 3 sudah detail. Level 3 sudah detail. Cukup gitu untuk running the project. Tapi kalau kita bicara construction itu minimal level 10 guidance-nya. Bahkan commonly-nya hingga level 13. Tapi kalau level-level yang umum, karena construction itu kan complicated ya, apa material, apa banyaklah dia ini peritil-peritilannya gitu. Sehingga dia betul-betul dibuat sampai level 13. Minimal tuh level 10. Kalau proyek-proyek yang common kayak yang kita kerjain itu level 3 sudah cukup detail. Guidance dari Pembuknya kurang lebih seperti itu, Mas Ivan. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sebelum kita bahas satu PPT, singkat sih PPT-nya buat ngerjain praktik di kelas. Izin bertanya Pak. Ya, siapa ini yang tanya, maaf? Oh, Mbak Ayu, ya. Yang terkait scope tadi itu memungkinkan nggak sih Pak kalau scope-nya itu berubah di tengah pelaksanaannya? Ya, memungkinkan tapi sangat jarang. Sangat jarang. Jadi kalau biasanya scope itu di lock di awal sekalian project charter, Mbak.
Nah, kamu skopnya ngerjain ini ya, gitu. Tapi kalau dia ngomongin project-project IT, itu mungkin emang perubahan sangat cepat bisa jadi. Kalau sampai ada perubahan, berarti akan terjadi perubahan di baseline. Di plan kita sesuaikan juga, akan kita rubah juga. Istilahnya rebaseline. Gitu. Karena ada pertambahan skop, kan nggak mungkin waktunya kita dikasih pekerjaan waktunya 1 bulan, tiba-tiba kerjanya ditambah, tentu waktunya juga berubah. Atau kalau memang waktunya sama, plan-nya tentu kita rubah. Kita butuh tambah resource atau apa. Namanya rebaseline, istilahnya di playbook-nya, di project-nya rebaseline. Possibility perubahan skop di tengah jalan sangat mungkin, tapi aktualnya biasanya rada jarang, agak jarang. Karena biasanya skop itu udah di-lock di depan bersama dengan project charter. Gitu Mbak Ayu, kurang lebih. Kalau sampai ada perubahan, ya kita buat lagi ulang plan-nya. Karena plan juga harus berubah, menyesuaikan skop yang berubah. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Ayu, terima kasih. Yang lain ada lagi? Oke, kita bahas satu PPT sebelum kita coba praktek di kelas ya. Oke, sebentar saya share screen. Oke, nah tuh ya PPT-nya. Lihat ya. Oke. Ini nanti kita coba di kelas tahapan membuat PBS. Ya, proyeknya itu bebas, misalnya pindah kos atau persiapan ulang tahun teman, nanti tolong kalian tulis aja di kertas. Nanti kalau yang sudah buat PBS, langsung share capture-nya di WA group aja. Jadi saya bisa review. Project besarnya, misalnya mempersiapkan kelas. Jadi pertama kita decompose project besarnya, breakdown sampai detail projectnya. Jadi maksudnya project besarnya misalnya mempersiapkan ulang tahun teman atau apa pindah kelas ya. Nah, ini level 1. Ada yang bilang ini level 0, ini level 1 sama aja. Kalau saya biasanya sih ngomong ini udah level 1. Nggak usah dipermasalahkan. Nah, ada yang bilang ini saya ngomong level 1, level 2, ini baru level 3. Nah, setelah dapat proyek besarnya, kita bagi-bagi lagi. Misalnya kalau mempersiapkan ulang tahun, berarti level 2-nya itu menentukan tempatnya misalnya. Level 2 yang lain menentukan menunya. Ini mungkin menentukan acara musiknya atau apa. Nah, ini bisa dibuat. Nanti dari level 2 ini di-breakdown lagi menjadi level 3. Karena saya request level 3, berarti level 3 ini udah yang terbawah. Biasanya sudah cukup detail. Dari level 3 ini dan ini seharusnya sudah berupa task, activity. Jadi ini kita mesti ngapain aja. Dari sini kita bisa juga udah mulai tentuin estimate waktunya. Oh, misalnya nyari tempat 2 hari cukup lah gitu misalnya. Nah, dari sini udah dapat activity ini, kita juga bisa nentuin sequence activity-nya. Kita bisa nentuin schedule-nya. Misalnya, schedule kan ada start, ada finish ya. Berarti ini, WBS 111 ini setelah start. Kita masukkan di sini. Oh, ternyata yang ini barengan juga bisa dengan 111. Nah, di sini. Jadi setelah start, ada dua task yang berjalan paralel. Nah, ini kita mappingkan semua. Nah, mappingannya ini tiap orang beda-beda, nggak apa-apa. Tergantung proyeknya dan tergantung juga tiap orang tasknya mau yang mana dulu kan. Jadi nggak ada yang sama dan nggak ada yang benar salah ya. Ini buat tasnya gitu. Nah, terus WBS-nya seperti ini. Jadi hasil ini langsung kita mappingkan ke schedule. Jangan lupa semuanya harus ada korelasinya ya. Dan saya nggak mau ini kayak kereta api, maksudnya start tas 1, tas 2 sampai tas 30 baru finish. Jadi kayak kereta api panjang gitu. Panjangnya sampai sini ngeliatin PPT-nya. Jangan sampai ya. Sampai sini jelas ya, kita buat PPS terus kita mapping ke schedule-nya. Nah, membuat schedule ya WBS-nya udah jadi, nanti kita tinggal susun activity-nya aja. Nanti di sini kita bisa buat juga estimate waktunya masing-masing. Pick printer 3 hari, pick calligrapher ini rada lama, mungkin seminggu 7 hari. Nah, gitu. Estimate masing-masing berbeda. Dan ini link, nanti dicoba-coba dibuka aja, link ini juga ada tutorial yang bagus juga.
simple dan bagus juga buat efisiensi. Oke. Nah, ini contoh network diagram yang udah jadi dibuat, namanya activity on node. Ini linknya untuk review. Jadi ini start, ada finish, dan ini kita lihat begitu selesai start ternyata ada 3 task yang bisa jalan paralel, langsung eksekusi. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi network diagramnya jangan sampai dibuat seperti kereta api panjang ya. Oke. Jadi yang pertama, setelah Google Meet ini kita tutup, kita langsung ke WAG. Saya ingin dipraktekkan pertama buat WBS-nya. WBS-nya dulu level 3 aja cukup. Temanya bebas, kalian tentukan masing-masing. Bisa ulang tahun, bisa pindah kos atau yang lain. Setelah WBS selesai, share di WAG, saya review, kemudian setelah oke, lanjut buat schedule-nya. Oke. Network diagramnya seperti ini, sequencing activity-nya diurutin. Oke, ini nanti saya share PPT-nya. Oke, saya rasa cukup. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita coba praktek? Oke, udah jelas ya. Kita buat WBS-nya, proyeknya bebas. Mau mempersiapkan ulang tahun atau asal jangan proyek yang aneh ya. Ngeprank temen lah, janganlah ya. Misalnya pindah kos, proyek sederhana. Nanti kan ada tugas kelompok aja. Tugas kelompok juga mungkin kita buat KTTA. Tahapan nanti diskus per kelompok. Dan untuk di kelas ini proyek-proyek simpel aja, misal mempersiapkan nonton teman atau apa, pindah kos atau apa. Oke? Ada lagi pertanyaan sebelum kita balik, kita coba praktek di kelas? Halo? Ada pertanyaan? Cukup belum ada, Pak. Oh ya, cukup ya. Kita lanjut praktek ya. Oke. Oh iya, Mas Yusril, gimana Mas Yusril? Mas Yusril? Yang tadi apa itu? Saya yang Gantt chart. Oh, Gantt chart, oke. Ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan aktivitas itu dilakukan kita secara Oke. Kalau di Gantt chart, kalau di Gantt chart ada perubahan activity, maksudnya ada task baru gitu Mas Yusril? Iya, Pak. Oh, kalau task baru tinggal ditambahkan aja. Nggak apa-apa, bisa itu kok, nanti kita coba pakai Microsoft Project. Nah, tapi mungkin setelah UTS ya itu tertutup. Bisa kita tinggal tambahkan saja. Ya, jadi dia under apa, setelah task apa, kita tambahkan, durasinya berapa lama, nanti akan langsung terupdate. Kurang lebih seperti itu Mas Yusril. Berarti cuma update aja ya Pak? Iya, tinggal update, betul. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Yusril. Oke, kita coba praktek ya. Keburu jam 1, nggak kesempatan nyoba di kelas. Oke, kita lanjut di WA ya. Siap, Pak. Oke, Baik, Pak. Oke, ya, makasih. Izin saya close ya. Oke, makasih. Ya.